yang baik, kami datang padamu Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu buat hari yang telah Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kami tahu adalah semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena anugerah-Mu. Kami ingin berbakti kepadamu Tuhan. Sore hari ini WBI akan mengadakan pujian, penyembahan, dan doa yang kami akan naikkan kepadamu, mendengarkan renungan firman-Mu yang akan menguatkan kami semua. Ibu-ibu yang ada di rumah, yang menonton online Tuhan, Engkau tolong mereka untuk mereka dapat dengan sepenuhnya menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Mereka juga boleh kuat dan sehat seperti kami yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami dan Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami ini di dalam satu nama yang ajaib dan agung, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita kembali dalam ibadah WBI. Saya berharap kita semua tetap bersemangat dan tetap sehat. Mari kita akan nyanyikan pujian. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiran Tuhan. Sebab Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sekali lagi Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya, mati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersebut menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu,
umat mencari wajahnya, mencari wajahnya, berseru, berseru berdoa, bersujud menyembah, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya, di kehadirannya. Sekali lagi Tuhan hadir di bait kudusnya, hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Kehadirannya, Tuhan mau dekat dengan umatnya, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya, kehadirannya, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu, menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, mulia hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, penuhi bait, dan ku tersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hanya kehadirat-Mu, Yesus memenuhiku Tuhan, memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat-Mu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu, menyembah yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hanya kehadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat-Mu penuhi baitmu, oh dan ku bersyukur menyembahmu ya Allah, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan hadirat, Jesus, hadirat, oh penuhi baitmu ini Tuhan, penuhi kami Tuhan, dan ku bersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hanya kemuliaan, oh hadirat Tuhan, hadirat memenuhiku hadirat kudusmu, kudus penuhi baitmu, penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu ya Tuhan, yang ku nampak hanya kehadirat-Mu Tuhan, haleluya, memenuhiku, hadirat kudus, hadirat kudus penuhi baitmu ini Tuhan, hadirat baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu, menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, amin, hadirat kudusmu, hadiratku penuhi baitmu, penuhi baitmu, dan ku bersyukur, oh amin, menyembah yang ku nampak hanya kemuliaan, sekali lagi
13. Haleluya Jesus. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Belum pernah ada kasih di dunia ini sanggup menerima diriku. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Apa
Jesus. Tuhan, Engkau adalah andalan kami, Tuhan. Tuhan, Kau jadi andalanku, Tuhan. Andalan kami semua, Tuhan. Kau wanita dan semua umat-Mu, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan, yang ku percaya di saat aku sudah tak mampu, Tuhan. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan, yang ku percaya di saat aku sudah tak mampu. Saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau, Tuhan, jadi andalanku. Kau, Tuhan, jadi andalan kami semua, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan, yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat. Ya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Tuhanku maha dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Iman kami kepadamu. Kau Tuhan yang ku percaya. Ku percaya di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yes, sekali lagi Kau Tuhan yang jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, masih ada mujizat bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. California akan berdoa sih. Amin Tuhan. Pengakuan kami masih
selama kami percaya kepadamu Tuhan. Karena di atas kayu salib Engkau katakan sudah selesai. Bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan semua sakit kami Tuhan. Kami bawa Ibu Silaban di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau jamah Ibu Silaban Tuhan. Karena bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Ibu Silaban. Sakit emahnya apapun itu Tuhan, Engkau sanggup buat kami percaya kepadamu. Kami mengusung Ibu Silaban Tuhan, karena kami yang percaya kepadamu. Maka Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami bawa Ibu Silaban, kami sepakat, kami sehati Tuhan. Maka Engkau yang menyembuhkan. Dan kami Tuhan Yesus tahu Tuhan, Endang juga. Endang mendapat semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sehat. Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di WBI Tuhan, yang sudah berumur Tuhan Yesus 70, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau segarkan, Engkau kuatkan Tuhan. Ibu Nina, Ibu Sitorus Tuhan, Cinis Tuhan, tolong Ibu Peti semua Tuhan. Ibu Manurung, berikan kesegaran baru Tuhan. Setiap hari semakin baru. Juga Ibu Pardede Tuhan. Semua Tuhan Engkau yang tahu. Semua yang lihat Tuhan Yesus, semua yang ada di online ini Tuhan. Semua orang tua, semua keluarga Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang sehatkan. Engkau yang segarkan Tuhan. Beri kami iman percaya yang lebih lagi kepadamu, sehingga kami melihat mujizat itu. Karena kami tahu mujizat masih ada. Tuhan, selesaikan Tuhan Yesus kami yang ada di hadapan-Mu. Kami yang selalu mencari Engkau. Masalah-masalah kami Tuhan kami bawa kepadamu. Masalah anak-anak kami, masalah menantu-menantu kami, masalah cucu-cucu kami yang sekolah juga Tuhan. Semua Tuhan, pekerjaan kami, pekerjaan anak-anak, pekerjaan menantu, semua Tuhan. Engkau yang lindungi, Engkau yang berikan kesehatan. Engkau mampu menyelesaikan karena masih ada mujizat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selesaikan. Maka kami harus percaya, iman percaya kami lebih lagi. Dan Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat. Karena tidak ada yang mustahil bagi kami yang mempercayai Engkau. Karena kami yang berharap kepadamu tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga menjadi anak-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau selalu tidak pernah menolak kami. Kami yang datang kepadamu Tuhan, kami yang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan-Mu. Maka Engkau yang menyelesaikan semuanya. Masalah semua Tuhan, suami, anak-anak, semua Tuhan, menantu, cucu-cucu kami, semuanya Engkau selesaikan Tuhan. Tidak ada yang jalan buntu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu buka jalan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk keamanan di negeri ini, di Amerika, dimanapun Tuhan, kami aman karena Engkau. Kami yang dilindungi oleh malaikat-Mu yang berkemah di sekeliling anak-anak-Mu. Kami yang mempercayai Engkau, tidak ada masalah yang bisa dikhawatirkan. Karena firman-Mu katakan untuk kami tidak khawatir, supaya kami menyatakan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Tuhan, ajar kami untuk selalu tidak khawatir apapun, tetapi kami membawanya di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Maka Tuhan, Engkau yang akan berajar, Engkau yang akan menyelesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terus bawa kami supaya kami terus fokus kepadamu saja Tuhan. Tidak memandang kepada ke kiri ke kanan, tidak memandang kepada masalah. Tuhan, kami tahu Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu mengingatkan setiap firman yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kami tetap teguh percaya kepadamu. Semua kami Tuhan, bukan hanya kami, tapi keluarga kami, anak-anak kami, menantu-menantu, bahkan cucu-cucu kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami semakin hari semakin takut akan Engkau. Biar kami semakin hari semakin terfokus kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau anak-Mu saja Kau berikan, menggantikan setiap kami, apakah lagi yang lain Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menukarkan nyawamu bagi kami. Maka semuanya Tuhan, sekalian akan ditambahkan buat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terus pimpin kami Tuhan, karena ini ibadah-Mu. Engkau yang akan berbicara pada setiap kami. Terus Tuhan bawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berbicara pada pembicara, supaya berbicara kepada setiap kami. Kuasai Tuhan, apa yang hendak Kau sampaikan, apa yang hendak Engkau katakan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan Yesus, biar kami mempunyai telinga untuk mendengar Tuhan Yesus, supaya kami menerimanya dan menyimpannya dalam hati dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Beri kami hati yang lembut Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin Tuhan, pemimpin WBI, Ibu Ike Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menjaga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibu-ibu kepala-kepala WBI Tuhan, PPWBI semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memberi hikmat untuk mengajar kami WBI Tuhan, untuk memberikan bekal pada setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi suratan yang terbuka, sehingga Engkau yang dimuliakan melalui kami wanita-wanita Bethel Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami Tuhan dalam keadaan sehat. Amen. Juga dalam masalah keuangan Tuhan akan menolong semuanya Tuhan. Bahkan suami atau anak-anak mantu mereka atau anak mereka Tuhan Yesus yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan dan Tuhan menolong keuangan mereka, sehingga tidak ada yang tergeletak, tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang tidak bisa makan, karena Tuhan mencukupi semua. Karena Engkau berkata burung di udara saja Dia pelihara, apatah lagi orang yang kurang percaya. Oh, kurang percaya pun, oh Tuhan, lebih lagi Tuhan, apalagi yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, semua masalah anak-anak-Mu sudah diselesaikan oleh-Mu Tuhan di kayu salib. Kebutuhan apapun Tuhan akan mencukupinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicara pada kami Tuhan, biar kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Tuhan, biar kami bisa fokus Tuhan, dan Engkau Tuhan Yesus, oh memberikan Tuhan Yesus pikiran-Mu, hati-Mu Tuhan, rencana-Mu, supaya kami ada Tuhan, mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Haleluya Jesus. Yesus ya Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atas kami Tuhan. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan hidupku Tuhan. Haleluya Jesus. Nama-Mu selalu di dalam doaku, di dalam doaku, berkuasa atas Tuhan. Ku bawa rinduku Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di hidupku. Sekali lagi Tuhan, nama-Mu selalu Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, di dalam doaku, berkuasa atas Tuhan. Ku bawa rinduku Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, di nama Tuhan kemuliaan, kemuliaan, kejayaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, dalam hadirat.
Tuhan. Dipenuhi nama, katakan keluarga kami dipenuhi nama Tuhan. Keluarga kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, gereja kami dipenuhi nama, oh kota kami dipenuhi nama Tuhan. Kota kami dipenuhi, oh bangsa kami Tuhan, Indonesia dipenuhi nama. Sekali lagi, hidup saya dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan. Di mana 2-3 orang berhimpun mencari wajah-Mu, Engkau hadir Tuhan, dan kami ada di sini Tuhan. Walaupun kami 3 orang, 4 dengan Carter Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan menuntun kami. Engkau akan membawa kami mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan, karena Engkau berjanji menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih untuk nama yang ajaib, nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, oh, untuk semua yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari, kalau mau ada nyanyi yang semangat, ya, Poni yang pilih mau nyanyi lagu semangat apa, Poni? Apa? Penebusku hidup, penebusku hidup. Ibu saja datang. Ya, Poni bisa pilih, Ibu Maria juga bisa pilih. Jadi lagu yang bersemangat. Kalau saya kan lagunya banyak penyembahan. Ya, Poni mau apa? Lahir dulu, lahir sudah mati.
apa? Bingung. Mendadak gini. Tidak ada pilihan. Dah? Dah. Ya udah ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Kita akan buka di dalam kebenaran Titus. Bukan Titus, saudara ya. Masih ada. Titus. Tadi putra isi. Titus 2. Coba. Titus 2. Ya, kita lihat Titus 2. Kita baca kebenaran ini ya, dari ayat 1. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Bukan saja sehat biasa, sehat dalam iman ya. Dalam kasih dan dalam ketekunan. Tapi ayat 3, demikian juga kita lihat apa? Perempuan-perempuan yang tua. Banyak kan kita ini Tua. iya, suka doain juga yang tua-tua. Makanya dibilang, oh itu Ibu Dora, menara doanya jangan dulu dibuka ya, sebab mereka yang Ibu Dora punya doa itu tua-tua semua. Kasihan deh. Jadi tua-tua itu harus disimpan dulu. Karena itu barang antik, takut dicolong. Iya, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang apa? Beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Wah, nggak jadi pemabuk ini ya. Hamba anggur. Jadi kalau anggur yang buah boleh nggak ya? Boleh dong. Anggur buah. Tetapi cakap, lihat, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nanti kita akan perhatikan lagi ya. Cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian apa? Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi perempuan, ngasih suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik-baik, baik hati dan taat kepada suaminya. Wis, luar biasa. Kalau istri-istri semua kayak gini taat suaminya, wah alhamdulillah ya. Taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatkan mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Dia tulis kita ini yang penting ya. Jadi bukan satu orang saja. Jadi setiap peringatan Tuhan, nasihat Tuhan itu untuk kita semua. Nah, dari sini hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Hamba-hamba juga nggak boleh bantah-bantah. Dia bilang, ayo ikut doa WBI. Ikut WBI, ikut. Lakon ini luar biasa menjadi hamba yang tidak berbantah. Apa ya?
tidak berbantah ya. Yang lain pakai bantah-bantah atau diam-diam nggak mau, hatinya yang berbantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak berzinah, mungkin kita tidak sombong, atau mungkin kita tidak berbuat curang atau yang lain. Tetapi kalau kita melihat di sini, bukan hanya itu saja, tetapi menjadi teladan dalam segala hal. Maka ada berapa bagian yang kita lihat di sini. Pertama, kalau kita lihat pertama di sini, beritakan apa yang sesuai ajaran yang sehat. Pertama, ajaran sehat, bukan saja tubuh yang sehat. Banyak orang fokus tubuh sehat sekarang, tapi kalau ajaran yang sehat itu menghancurkan tubuh. Jadi tubuh kita kalau ajarannya nggak sehat, maka roh kita tidak bisa kuat. Roh kita akan lemah karena yang menguasai tubuh ini sebenarnya roh. Tapi orang pikir tubuh yang menguasai roh, salah. Roh ini yang menguasai tubuh. Kalau roh kita besar, pasti tubuh kita pun akan sehat. Sebab itu kita perlu beribadah, kita perlu membaca firman, kita perlu mendengar nasihat dan renungan, dan kita perlu untuk doa, kita perlu menyembah, kita perlu berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Maka sebab itu di sini dikatakan yang pertama, sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat ini, mari kita lihat laki-laki. Maka kita sepertinya nggak usah belajar laki-laki kali ya. Tapi ya laki-laki mungkin kadang saya lihat ada yang ikut nih ya. Jadi laki-laki yang tua hendaknya hidup sederhana. Jadi yang tua-tua jangan genit-genit, jangan macam-macam, pengennya macam-macam, sederhana saja. Ya usia sudah lanjut sayang ya. Usiamu sudah berapa, jangan terlalu memaksa diri untuk pengen yang macam-macam, untuk pengen meraih segala sesuatu yang terlalu berlebihan, karena kekuatan kita tidak seberapa. Nikmati saja hidup ini dengan apa adanya. Jadi di sini dikatakan hidup sederhana. Ya, kalau anak apa makan saja, itu yang penting, mulutnya ngunyah. Jangan macam-macam, marah-marah. Nih gue nggak mau nih makanan kayak gini, ini makanan kucing ya. Saudara, ya mari kita belajar hidup sederhana. Saya buat laki-laki, tapi buat semua orang-orang yang namanya tue. Yang tua itu kalau di masa pandemi ini dibilang umur berapa? 60. Tetapi kalau di WHO maka 60 itu baru masuk pemuda. Poni pemuda ya. Yes. Kita masih pemuda ya. Nah, di sini dia bilang hendaknya hidup sederhana. Jangan terlalu ambisi, tar beli mobil yang mahal, tar beli yang ini. Dibilang so terlambat saya. Maksudnya kekuatanmu sudah tidak seberapa. Jangan memaksa diri untuk hal-hal yang terlalu berlebihan. Apa saja nikmati dengan sukacita. Bergembira saja, makan apa adanya, tidur yang baik, ya kan? Maka ini peraturan dari new normal. Ya, padahal normal itu ya. Itu yang normal. Bahwa yang normal itu yang nggak normal itu tuh yang dulu kita lakukan ya. Nah, jadi di sini kedua, terhormat. Saya percaya yang dia bilang laki-laki ini disebut tua, itu berarti kita semua ya. Kita semua harus sederhana, terus terhormat. Jaga perilaku kita, jangan cicok, ya kan?
Jangan laki-laki tua korek-korek dia perempuan muda, ya kan? Ini namanya cico, ya kan? Namanya harus jaga diri, kuasai dirimu. Sebab itu untuk dibilang ajaran yang sehat ini perlu sekali. Jadi bukan hanya percaya mati masuk surga, percaya mati masuk surga, tapi perbuatan kita nggak layak. Maka kita selalu berantem, kita selalu mencela orang karena kita terlalu mau berlebihan, mau rasanya seperti itu. Dan kemudian terjadi percecokan antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Maka tidak memberi teladan. Maka sebab itu banyak anak-anak tidak bisa menghormati orang tua. Karena orang tua terlalu menuntut yang berlebihan, terlalu mau berlebih-lebihan sehingga anak-anak mungkin rasa kerja terlalu keras untuk orang tua, sehingga akhirnya orang tua ini tidak kita belajar untuk mengetahui bahwa laki-laki yang tua dan juga kita tentu semua ini firman Tuhan buat semua, maka kita pun belajar untuk bisa tidak egois dan tidak terlalu memaksa bahwa kita yang paling benar, tetapi kita mau untuk tidak berbantah-bantah, tetapi belajar diam supaya kita terhormat. Lebih banyak diam, lebih dihormati. Lebih kita menerima apa adanya, karena ini sudah bukan masa kita. Tetapi kita akan dihormati kalau kita tidak ngomel, ngerutu, ngoceh dan rasanya tersinggung sini sana. Nama orang tua itu suka parno. Banyak kali kalau anak sudah tidak perhatikan, wah udah sebel. Kok enggak ini kok dia nggak lihat gue, kok gue nggak ditegur, kok gue nggak kok dia ngomong kayak begitu sama gue ini. Saudara, ini orang tua ini suka parno, saudara. Maka anak-anak maafkan kami orang tua. Anak-anak maafkan kami. Mungkin ini emosi ketuaan, tetapi kami mau belajar seperti firman Tuhan ini, pelajaran yang sehat. Amin. Pelajaran yang sehat sehingga kami disayang, dihormati. Jadi mari kita tidak banyak menuntut. Harus dihormati, harus diapa. Tapi dihormati itu tidak harus dipaksa-paksa. Hormati dong saya. Maka kalau kita minta begitu, setiap kali dia lewat dia kasih hormat begini. Siap komandan gitu. Saudara, nggak perlu. Penghormatan itu bukan berbicara mereka rasanya takut banget sama kita, rasanya segan banget, tidak. Penghormatan itu adalah mereka tidak marah, tapi mau tetap baik dan sayang kepada orang tua. Begitu udah suatu penghormatan yang indah. Maka kalau kita diam, kita tidak banyak campur. Tapi kalau kita bisa tolong, apa yang bisa kita tolong, kita lakukan semampu kita lah, kan? Maka kita akan diberi kehormatan. Jadi anak-anak, ngerepotin anak-anak tidak, tapi kita selama kita masih kuat. Tua itu kan 60-an, sedangkan kita rasa tua itu nanti 100. Iya kan? Sedang 100 itu kan masa saya ada tua kali. 60 80 di masa dewasa, masa ini karena 120 tua, 100 ke 120 itu udah tua itu tua, saudara. Maka marilah kita yang masih bersemangat, 60 ke atas, 70 ke atas, 80 saya lihat masih bersemangat, saudara. Teman Mama Linda 80 lebih, saudara, masih semangat, masih rapi dan gaya. Sudah mau 90. Begitu luar biasa. Jadi jangan kita terlalu membuat sesuatu yang menjengkelkan. Kita harus bisa sampai dikatakan di sini terhormat. Bukan dihormati, tapi terhormat.
Iya, beda terhormat dengan dihormati. Dihormati itu iya peraturan, tolong dihormati orang-orang tua, dikasih tempat duduk ya. Nah, saudara, tapi kalau kita hidup terhormat, langsung pasti dihormati. Ya kan? Kalau kita hidup terhormat, terhormat itu berbicara perilaku kita. Iya, sikap kita. Kita tidak banyak campur mereka, tapi kita banyak menolong mereka. Kita banyak memberi nasihat yang baik, dan sungguh mereka melihat hidup kita. Kita memberi dampak pada mereka. Maka di sini hidup terhormat, tidak cicok, gitu kan? Ya, terhormat namanya ya. Ada banyak yang sudah baru meninggal. Iya, baru meninggal. Itu yang laki-laki nih, usia 80, mau kawin lagi dengan yang muda banget. Ya, 80 tahun mau kawin lagi, cico ini. Jadi tapi dia rasa dia kuat, dia punya uang. Ya udah, terserah dia, asal terhormat, ya kan? Terhormat. Terus kemudian bijaksana. Iya, ini laki-laki tua. Maka bijaksana itu penting sekali. Iya, bijaksana, ya kan? Iya, artinya seluruh keputusan kita harus dipikirkan dulu. Jangan ceplas-ceplos di mulut. Kalau kita bisa merenungkan dan berdoa, tanya Tuhan, apakah boleh saya ucapkan ini? Apakah boleh saya putuskan ini? Apakah boleh saya ke sini? Apakah boleh saya ke sana? Apakah boleh saya mau pergi ini, beli sana? Karena ini namanya tuwe. Iya kan? Tentu anak-anak takut dong. Iya. Di mana nih papa? Di mana nih mama? Iya, kemana nih? Ntar kalau kita suka-suka kita pusing deh dia. Jadi yang tua, supaya kita hidup bijaksana, kita bisa menempatkan diri dengan baik di dalam lingkungan keberadaan kita. Amin. Itu yang membuat sangat yang dianjurkan di sini. Baik laki-laki tua, perempuan tua, ya, yang namanya sudah tua. Tapi kalau merasa masih muda, emang gue pikirin. Nah, lihat ya, sehat, kemudian sehat. Kenapa harus diingatkan sehat dalam iman? Kenapa? Sehat dalam iman artinya cara ibadah kita, cara kita mengambil keputusan itu berbicara, iman kita akan terlihat di situ. Jadi jangan terus mengeluh. Itu namanya tidak sehat dalam iman. Karena banyak yang sudah tua-tua ini hidupnya ngeluh, terlihat ini seben, terlihat ini, itu tidak terlihat imannya. Imannya nggak sehat. Iya kan? Apalagi tiap datang ngoceh tentang anaknya lah, mantunya lah, cucunya lah, tetangganya lah, apalah, ya kan? Nah, itu membuat kadang-kadang dengan pembantu lagi, ya kan? Nah, mari di sini kita harus lihat sehat dalam iman. Dengan kita selalu menguasai diri, terutama menguasai mulut, menguasai sikap, menguasai dan terus tersenyum. Iya, jangan pikir jalan senyum terus orang bilang gitu. Iya, sehat dalam iman juga adalah orang-orang yang bersuka cita. Karena dia punya iman yang sehat. Amin. Dia punya iman yang sungguh membuat orang-orang senang bergaul dengan dia. Senang karena di dalam dia banyak mendapatkan nasihat, banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran kehidupan. Nah, itu sehat dalam iman. Melihat dia suka baca Alkitab, melihat dia suka memberi anjuran yang baik, tapi tidak selalu ngikut-ngikut campur. Nanti kita bisa dibilang sudah taruh di pojok aja. pakai piring kayu aja. Ya, taruh piring kayu. Maka saya suka bercanda, saudara, saya suka bercanda. Ya, maksudnya kalau terlalu mau pilih makanan, saya bilang bisa. Ya, kalau terlalu aja cerewet, nanti bikin meja taruh di samping. Mesti minta yang enak-enak, nanti taruh di samping, nanti ditaruh piring dari kayu, apa sendok kayu. Iya, nanti kalau
cerewet-cerewet. Maka kita harus mengerti dalam keadaan kita yang terbatas ini dikatakan, iya, selain kita hidup sederhana, kita terhormat, kita bijaksana, sehat dalam iman. Kalau iman kita sehat, kita akan terlihat cara bicara positif selalu. Tidak komplain, tidak membenarkan diri, tidak celoteh, yang celoteh, yang tidak saudara, ya kan? Sehingga pembantu pun senang pada si opa dan si oma. Iya, maka kita harus melihat di sini yang dikatakan sehat dalam iman. Melihat ibadah kita, melihat kita berdoa, melihat kita memuji Tuhan, melihat kita menyalami anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga mereka melihat iman kita sehat. Amin. Iya, saya senang sekali melihat Fon. Karena pagi-pagi dia sudah nyetir mobil pergi ke cucunya untuk jaga cucu. Padahal di cucunya ada suster lengkap, orang anaknya dokter, dua-dua suami istri dokter. Suami istri dokter, mertua juga, besannya Foni juga dokter. Dari semuanya serba ada kan, tapi tanpa disuruh anak pun dia kesana tiap pagi. Ngurusin, makan, jaga, itu semua bantu. Luar biasa oma yang seperti ini. Tidak pakai pembantu di rumah, tapi di anaknya punya pembantu dan suster, dia tetap sehingga anaknya pun selalu menghormati mamanya dan selalu minta mama, karena anaknya sudah dokter, masih ambil lagi pelajaran spesialisnya. Jadi luar biasa. Tapi anak mantunya sudah spesialis. Jadi adalah orang-orang yang luar biasa. Di rumahnya pun dia punya anak-anak kos, tapi dia tidak pakai pembantu. Dia bisa urus semuanya, dan itu cuman karena umur sudah 60. Iya, 60 ya, Fon? Lebih. Iya, 61 sekarang. Hampir bulan kemarin, bulan Maret. Ya berarti masih tahun depan 61. Berarti sekarang baru 60 dong. Jangan cepet-cepet, Fon. Iya, nanti ini orang hitungnya tua-tua, ya kan? Nah, jadi Fon nih 60, iya kan? Jadi sudah masuk tua. Udah berapa bulan ini dia sudah masuk kelas. Ya, nah tapi dia punya kekuatan, dia nyetir sendiri dan dia pergi sendiri kemana-mana. Dia urus mobil sendiri semua, saudara. Bahkan dia urus kami juga. Ya betul, luar biasa. Nah sebab itu dia adalah orang yang terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Jadi selalu sehat iman ini contoh juga tidak berbantah, tidak ngoceh, tidak ngomel, tidak membuat orang resah dengan kita. Itu contohnya. Dan juga berbicara selalu positif. Kalau anak-anak mengalami susah, kita selalu bawa dalam doa. Kita selalu ingatkan dia, jangan putus asa nak, ya kan? Masih ada masa depan. Kalau kita punya sesuatu, kita bantu. Karena itulah iman, ya kan? Iman. Maka di sini dikatakan sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Kasih adalah melakukan apa yang masih bisa kita kerjakan untuk membantu dia. Saya melihat Ibu Maria luar biasa juga. Amen. Karena bisa membuat bantu bikin itu. Iya, minuman. Iya, minuman segar. Iya, runianya membantu, anak mantunya membantu. Jadi sangat luar biasa, saudara. Jadi itu adalah kasih, saudara. Kasih kalau kita bisa membantu, kalau kita bisa menabur, kita bisa menolong orang, kita bisa memberkati keluarga kita di usia yang sudah seperti ini, tapi masih bisa membantu, masih bisa kasih. Itu adalah mendoakan, menolong. Kalau tiba-tiba mereka kelupaan dompet dan pas kita bawa dompet, nama kasih juga. Ya udah, ada duit. Aduh dompet ini ada duit gak mak? Kasih, ya kan, namanya kasih. Itu tulisnya kasih kan? Iya, bukan aja cium tapi kasih, ya kan? Namanya kasih adalah memberi, menabur, sehingga apa yang ada pada kita pun kita bisa memberi pada mereka. Sebab itulah kasih orang tua, katanya sepanjang kasih ibu sepanjang jalan, ya kan? Iya, jadi harus terus mengasihi sampai Tuhan panggil kita. Jangan sampai ada yang bilang dia kurang mengasihi saya. Nah, kasih ibu,
kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Padahal ini tentang Bapa loh, tapi karena kita ambil bahwa orang tua semua, maka kami juga menyanyi bahwa lagu ini bukan dia bilang kasih Bapa kepada beta, kasih Ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu-ibu yang ikut menyanyi suka keluar air mata, saudara. Iya, coba pun nyanyi dulu. Kasih Ibu. Iya, karena kasih Ibu selalu memberi. Di kantongnya apa adanya, dia kasih saja. Walaupun habis kempes lagi, dia kasih semuanya. Karena itu kasih Ibu. Iya, kasih Ibu. Jadi saudara, kasih Ibu itu tidak menuntut. Kasih Bapa harus seperti itu juga. Karena itu dikatakan di sini kasih. Maka sebab itu perhitungan tentang apa saja, maka itu gagal kalau di dalam kasih. Maka sebab itu kasih ini paling penting. Apalagi di masa pandemi ini, kita butuh orang-orang yang mengasihi. Mereka juga butuh kasih. Mereka juga butuh kasih, saudara. Iya, anak-anak butuh kasih, orang tua butuh kasih. Tetapi di sini dia bilang orang tua harus punya kasih. Karena anak-anak tidak minta dilahirkan, kita yang melahirkan mereka. Hubungan kita lah yang membuat biakan, ya kan? Maka sebab itu kebanyakan orang tua menyiapkan buat anak. Dan anak, ya kalau kita didik dengan baik, alhamdulillah dia bisa ingat kita, ya kan? Tapi kita tidak perlu menuntut. Karena itulah kasih. Kasih tidak menuntut. Kalau dia mengasihi kita, puji Tuhan. Kalau tidak, iya puji Tuhan juga. Karena masih ada Tuhan yang mengasihi. Jangan terlalu banyak menuntut, karena kasih tidak menuntut. Kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mengingat kesalahan, kasih itu tidak mengungkit-ungkit, dan kasih itu menutupi dosa. Kalau mereka berdosa pun kita tutupi, itulah kasih. Makanya tentang Bapa ini sebenarnya tentang Ibu juga. Maka sebab itu tadi saya pikir apa ya, mau khotbahin buat perempuan Allah ini yang luar biasa. Tetapi saat terakhir, ya terbukalah Titus, maka ya udahlah baca saja ini. Maka kita belajar tentang ini. Karena di dalam masa Covid ini kita bisa menjadi berkat di tengah keluarga. Orang tidak keluar lagi, pagi keluar, pulang nanti malam. Kapan ketemu oma dan opa nggak ketemu di rumah cucu, kapan mau cium cucu, cucu pergi jalan-jalan atau pergi kuliah, pergi kerja, terus kapan ketemunya, ya kan? Tetapi sekarang ketemu terus, mau ketemu terus ya. Lo kita cucu, iya, ayah Maria cucu di Amerika sekolah. Nah kalau mereka nggak pulang, iya. Ya nggak ada cucu deh, ya kan? Tapi puji Tuhan cucu kita sudah ada di sini, ya kan? Tapi cucu saya masih ada lagi di Amerika yang masih tersisa 2 di sana. Kepengen ketemu mereka, tidak bisa. Boni juga cucu yang imut-imut, Boni punya lucu banget, ya kan di sana. Ya lagi sedang lucu-lucunya ya, sehingga tentu oma-oma pengen ya. Tapi kasih itu adalah ke orang yang tidak pernah menuntut apa-apa, tetapi hanya memberi. Sedapat yang kita bisa beri, kita beri. Kita tidak mengingat kelemahan mereka, bentakan mereka. Iya, kadang-kadang kalau sudah usia begini, iya, kadang-kadang ada dengar bentak-bentak dikit. Iya, sabarlah, jangan diambil hati. Karena iya, waktu kita dulu, orang tua kita, mungkin kita kalau dia udah tua, dia nuntut ini, kita bilang, udah mama gak usah. Maka ya giliran deh. Itu bergilir, namanya tue, ya kan? Jadi
berusaha untuk memiliki kasih yang luas banget. Kasih yang luas banget. Mungkin mereka tidak sepaham dengan kita karena pikiran kita mau orde lama. Ya, tidak lagi seperti mereka. Tapi no problema. Kita bisa tetap mengasihi mereka karena mereka darah daging kita. Bahkan orang sekeliling kita, pembantu kita pun, kita harus belajar sabar dan mengerti orang-orang sekeliling. Maka sebab itu di dalam kehidupan ini yang ada, apalagi pandemi ini, belajarlah untuk tetap lebih kuat mengasihi supaya kita bisa hidup rukun dan baik. Maka kemudian dikatakan lagi, dan dalam ketekunan. Dalam ketekunan artinya kita setia terus, tekun terus beribadah, tekun. Iya, tekun, jangan ngambek, tekun. Jangan suka berasa udah gue udah capek melakukan ini tiap hari. Saya sudah umur berapa lakukan ini, dari kawin sampai dari melahirkan, dari kawin sampai sekarang. No, tidak usah diungkit-ungkit itu semua. Tekun mengerjakan selama masih ada tenaga. Saya malah sekarang lebih tekun lagi karena setiap hari saya bangun, saya cuci semua, iya, cuci piring, cuci semua ya, saudara saya sapu, ya kan, walaupun mereka yang sapu juga ngepel, tapi namanya kita udah makan lagi dan itu kan, jadi kita harus sapu lagi, harus apa semua, dan itu merupakan satu ketekunan, karena itu bagian ibu-ibu ya. Bagian ibu-ibu, kalau bapak-bapak mau suka juga lebih bagus, ya kan? Karena ini bapak-bapak, artinya tekunlah di dalam kehidupan berkeluarga, tekunlah melakukan bagianmu, tekunlah melakukan ibadahmu, tekunlah melakukan perbuatan baik. Jangan sampai ada yang sudah bosan. Karena kita bilang di Ibrani, kalau sampai kau tekun, kau akan lihat Tuhan akan menolong kamu. Nah, sekali lagi kita sudah belajar tentang hidup sederhana, kita belajar tentang terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nah, sekarang perempuan tua juga. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Bayangkan, yang perempuan ditambahkan lagi, jangan suka minum minuman anggur. Kalau buah anggur boleh kali ya. Mestinya yang laki nih, ya, minuman anggur. Tapi ini perempuan, rupanya zaman dulu perempuan ini suka mabok kali ya. Maka saudara, Anda perhatikan di sini. Dikatakan orang beribadah harus hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah. Jadi perempuan-perempuan ini harus menyatakan dirinya suka ibadah. Ya, ibadah itu melakukan bagian kita di rumah tangga kita, itu juga ibadah. Ya, kehidupan sehari-hari yang baik itu juga ibadah. Dan pergi ke WBI itu ibadah. Pergi hari Minggu, bangunkan anak-anak cucu, ayo ibadah. Kita juga harus menjadi teladan ibadah kita. Hai perempuan, yang tua dan yang muda sama harus beribadah. Maka di sini jangan memfitnah, jangan suka gosip. Perempuan ditambah jangan suka gosip. Iya, di sini dikatakan jangan memfitnah. Ini dikatakan perempuan tidak boleh pakai lidahnya untuk memfitnah. Kebanyakan perempuan, paling ini dia bilang perempuan tua, berarti sudah punya cucu, berarti mungkin yang kawin atau tidak kawin, namanya tua, ya kan? Jadi lidah harus dikuasai. Karena kalau lidah ini kita pakai untuk memberitakan firman, untuk memuji menyembah Tuhan, maka kita tidak akan suka memfitnah. Karena memfitnah adalah dosa di mana kita membuat orang berantem atau perpecahan. Maka banyak sekali kalau kita tidak suka pada anak mantu, kita fitnah ke anak kita. Ya kan, kita ngomong dia begini, padahal tidak. Hanya parno kita. Parno kita karena udah tua. Maka suka begitu. Sehingga saya kalau mendidik mereka yang mau
kawin, maka saya bilang, kalau kau punya masalah jangan pergi ke orang tuamu, karena orang tuamu pasti bela kau. Ya kan, kau pergi kepada hamba Tuhan, atau orang yang atau pergi ke mertua. Karena mertua akan dengar, dia mau marah, dia yang akan tegur ke anaknya. Jangan pergi ke orang tuamu masa bela kau, kan? Maka kesalahanmu tidak terlihat, kan? Maka sebab itu, di sini kita belajar tentang perempuan harus beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi pintar, kita bisa mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, sebab itu kita harus menjadi teladan waktu kita bikin hal-hal yang baik. Baik tentang masak, kita ngajarin mereka, anak-anak kita masak, kita ngajarin contoh-contoh yang baik. Bahkan sifat kita yang baik, menolong, membantu mereka, mendoakan mereka. Dan semua yang baik itu, saudara, adalah orang-orang menginginkan yang baik yang dari kita. Tidak ada orang menginginkan yang jahat dari kita. Yang baik, jadi yang baik, dimana perbuatan baik itu hanya terlihat kalau kita mau berbuat pada orang lain. Pada orang lain, maka mereka melihat perbuatan yang baik, lalu mereka bisa memuliakan Tuhan. Alkitab bilang seperti itu. Maka sebab itu mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan kalau anak-anak kita menggerutu tanpa sadar, mereka mengeluh tentang suami, tentang anak, tentang apa, kita harus mengajarkan yang baik. Kita harus mengajarkan, nggak boleh begitu, kita harus sayang, kita tidak boleh cerai, kita tidak boleh marah begitu, kita yang ambil keputusan mau kawin, kenapa mesti begini. Nah, ajarkan yang baik. Nah, itu yang perlu bagi rupanya laki-laki sudah, perempuan ditambah lagi, kan? Dengan tidak boleh memfitnah, harus beribadah, ikut WBI, harus tidak menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan yang 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, anak-anakmu atau mantumu mengasihi suami dan anak-anaknya. Sehingga kita mengajarkan mengasihi suaminya dan anak-anaknya. Saya suka bilang suami-suami istri-istri kalau ngomel-ngomel suaminya taruh di jalan pasti diambil orang. Dan kalau sudah diambil orang nanti nangis air mata darah, baru nanti maka jangan suka hal-hal yang tidak baik. Suami istri harus selalu menginginkan persatuan. Sejelek apapun suami kita atau suami anak-anak itu, harus tahu bahwa dia tetap orang tua dari anak kita. Dia juga bapak dari anak kita, dan dia adalah pilihan kita. Maka sebab itu kita harus bisa mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Ini perempuan muda harus bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga. Jangan sampai rumah tangga kacau balau. Terus ini sana hancur-hancuran. Harus diajar perempuan-perempuan muda untuk bisa mengatur rumah tangga yang bersih, rumah tangga yang baik, bisa memasak, bisa mengatur keluarga. Baik hati dan taat kepada suaminya. Baik hati, baik hati, baik pada semuanya, dan juga terhadap di sini dikatakan taat kepada suaminya. Jadi suaminya perlu apa, suaminya mau minta bantuan apa, kita bantu. Taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dengan kita akur suami istri, si istri taat pada suami, suami mengasihi istrinya seperti mengasihi Tuhan dan mengasihi diri. Karena itu pelajaran orang yang mau kawin, ini pelajaran Anika. Istri harus taat pada suami. Yang suami harus mencintai istrinya seperti mencintai dirinya sendiri, seperti pada Tuhan, mengasihi seperti dia mengasihi Tuhan. Maka itu harus, kalau dia sayang dirinya, dia harus sayang istrinya, cinta istrinya, mengasihi istrinya. Jadi tidak ada bilang ini gua punya, bukan lu punya, lu jangan ambil gua punya. Maka harus menjadi, kasih adalah memiliki bersama. Maka di sini dikatakan
supaya tidak dihujat. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Kehidupan inilah yang membuat pelajaran ini harus didengar dan menjadi sehat. Ya, orang tua, perempuan, laki-laki tua, perempuan muda, semua diajak. Demikian juga orang muda, ini laki. Nasihatilah mereka, dia tidak tulis laki loh, orang muda berarti semua. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jangan cepat marah, cepat sombong, jangan cepat ngoceh dan nggak karuan, tinju suka melayang apa semuanya. Maka ini dikuasai, yang perempuan dan laki, dia pemuda ya, kuasai diri sehingga tidak ada yang mau melampaui kekuatannya dan mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak baik dilihat orang. Itu kuasai diri dalam segala hal, baik perkataan, sikap, tingkah laku maupun jam-jam di mana kita harus hidup, kita harus mengatur dan kuasai diri. Jangan sampai kita mabok sampai pagi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak dikuasai. Kita nonton sampai pagi, tidak menguasai diri, sehingga pagi-pagi kalau mau sekolah atau mau kerja tidak bisa lagi. Maka kita harus lihat ini, kuasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Anak-anak muda pun dan semuanya, ya orang tua, anak muda, perempuan-perempuan tua dan muda, dan juga anak muda diajarkan supaya yang terutama di sini bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita. Artinya kita menghidupi apa yang kita ajar. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk. Maka tidak ada hal yang buruk yang bisa dikata-katain orang di belakang yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba, bagi sekarang semua, tidak peduli laki perempuan, hamba-hamba Tuhan, atau semua yang manusia ini adalah hamba Tuhan. Apalagi kita yang percaya pada Tuhan, hendaklah taat kepada tuannya. Pemimpin kita siapa? Taat pada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan suka bantah, jangan suka, oh sorry saya masih begini, oh sorry saya masih begitu. Namanya kita ini dia atasan, kita bawahan, kita tidak boleh bantah, tidak boleh, karena kita harus berusaha menyenangkan. Begitu juga kita akan lakukan pada Tuhan yang tidak kelihatan. Maka sebab itu hamba itu sangat-sangat disayang oleh tuannya kalau kita mengerti segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang. Kita tidak sibuk, kita bilang oh aku sibuk, padahal karena kita malas, kita nggak mau, kita bosan, kita masih mau senang-senang kan. Jadi kemudian mereka di sini curang itu banyak hamba Tuhan, curang waktu, curang jam, mereka main, mereka waktu kerja cuman main laptop, waktu kerja cuman melihat film di laptop, padahal terus mereka tidak melakukan tugas kerja mereka, curang saya. Jadi banyak orang mencuri waktu, kemudian mereka rasa kalau disuruh kerja, suruh bikin apa, mereka malas-malas kerjanya, nggak sempurna saudara. Maka itu curang. Kalau mereka suruh tolong bikin ini dong, mereka bikinnya asal-asalan saja, nggak sempurna, dan mereka tidak melakukan sampai bosnya itu puas. Makanya mereka banyak hamba-hamba yang berbuat curang. Maka sebab itu kita harus belajar ini tentang pelajaran yang sehat. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Jadi hamba-hamba harus tulus hati. Jadi nggak mengerjakannya dengan satu kecurangan atau suatu yang munafik gitu ya, pura-pura padahal sebenarnya dia nggak suka. Harus tulus. Tulus artinya kau benar-benar hatimu terbuka. Apalagi yang aku harus buat, saya harus buat apa. Jadi hati ini bersih, hati ini benar. Maka itulah jernih di mata Tuhan dan di mata pemimpin-pemimpin kita. Kita tulus mengerjakannya, tidak mencari keuntungan pribadi kita, tidak berbohong dan berbuat curang, sehingga
Kalau kita jadi hamba berbuat curang, maka kita merugikan perusahaan di mana kita kerja. Kita merugikan pekerjaan pelayanan di mana kita kerja, sehingga pelayanan itu tidak bertumbuh bagus, tidak menjadi hebat karena hamba-hambanya tidak tulus, tidak setia, dan curang melakukannya. Sebab itu Tuhan mau supaya kita bisa berkembang menjadi bagus. Maka hamba-hamba, semua orang yang adalah hamba Tuhan, dan semua manusia adalah hamba Tuhan. Di sini dikatakan ia harus taat kepada tuannya dalam segala hal, berkenan kepada mereka, jangan membantah. Dia mau apa harus ikuti, jangan curang, tetapi hendak selalu tulus dan setia. Selain tulus harus setia, bukan berarti yang penting kan saya tulus tapi saya di rumah nggak datang, ya kan? Tidak setia. Kalau dibilang harus datang memang dalam ibadah seperti ini, iya, setia harus hadir. Nah, setia hati kita pada Tuhan ya memang setia, ya kan? Nah, di sini supaya jangan dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Dengan begitu kita di sini dikatakan supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Maka bagian-bagian ini, baik laki-laki tua, baik perempuan tua, baik perempuan muda, baik anak-anak muda, laki-laki muda, bahkan semua hamba-hamba, yaitu semua kita yang menjadi hamba Tuhan. Mari kita pelajari ini dan kita renungkan sehingga kita bisa menjadi berkat, menjadi contoh yang baik. Nama Tuhan dimuliakan, ajaran Tuhan, ajaran demikian memuliakan ajaran Tuhan juru selamat kita. Sebab itu mari yang berkeluarga rawat baik-baik, hai perempuan rawat baik-baik, taat pada suami, dan juga menghormati mereka, dan kemudian terus penuh dengan kasih sayang, dan semua kita rajin melakukan yang baik. Saya percaya kalau dimulai dari perempuan, karena perempuan adalah penolong. Perempuan adalah penolong. Maka Adam tidak mungkin keluar dari Taman Eden kalau si Hawa menjadi penolong yang benar seperti yang dikatakan. Maka tidak ada dosa yang mengganggu kita, tidak ada perpecahan, tidak ada munafik, tidak ada percabulan, tidak ada persinahan, tidak ada hal-hal buruk yang menimpa keluarga kita. Maka kita akan penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita berdoa khusus buat Endang, ya. Haleluya. Oh Jesus, Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tidak punya kemampuan apapun, tapi kami punya Engkau Tuhan. Amin. Kami punya Engkau Tuhan. Biar pelajaran ini memuliakan Engkau Tuhan ada dalam hidup kita sehari-hari, dan kami melakukannya dalam hidup kami Tuhan, sebagai wanita-wanita Allah, bahkan laki-laki, oh Tuhan, yang tua dan muda, bahkan perempuan tua dan muda. Kami pun melakukannya ini Tuhan. Biar ini menjadi satu pelajaran yang indah bagi kehidupan kami, sehingga kami benar-benar ada dalam pengajaran yang sehat, dan tidak dalam hal yang membuat kami sakit roh kami Tuhan, tetapi kami sehat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Maka sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa anak-anak WBI Mount Hermon Tuhan untuk sehat dalam pengajaran dan kuat di dalam Tuhan. Bapa, berkati mereka Tuhan, supaya semua sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang tidak mampu. Dan saat ini kami bawa kepadamu, kami berdoa khusus buat Endang Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau jamah Endang di mana dia berada, jamah Endang di rumah sakit Tuhan. Alirkan kuasa darah-Mu, alirkan darah-Mu pada Endang dalam nama Yesus. Alirkan darah Yesus pada Endang dalam nama Yesus. Alirkan dalam nama Yesus. Sembuh Endang, sembuh Endang, kuat Endang, kuat Endang, sembuh. Dia bisa sadar kembali, dia kuat, dia bisa pulang ke rumah dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan, pulihkan keluarganya, pulihkan semuanya Tuhan. Mandi dan imannya bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami
ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan seperti Engkau berkata, orang yang lumpuh itu dibawa oleh teman-temannya semua Tuhan, dan turun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat iman dari mereka yang banyak, keluarga yang beriman ini membawa Endang dengan kami semua, membawa Endang kepadamu. Maka Tuhan, Engkau menghidupkan, Engkau menguatkan, Engkau memberikan tubuh yang sehat kembali kepadanya dalam. Terima kasih Tuhan, kami bawa Kristi juga dalam nama Yesus. Jamah paru-parunya, jamah ususnya, dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh Tuhan, sembuh. Tidak ada gangguan TBC, tidak ada gangguan penyakit ini dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tidak ada kelebihan air di dalam paru-paru dan ususnya. Dalam nama Yesus, sembuh Kristi Tuhan. Kami bawa khusus Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Ibu Nina, dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan terjadi pada Ibu Nina. Dalam nama Yesus tidak ada saraf kejepit. Dalam nama Yesus tidak ada tulang keropos. Dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan menjadi milik Ibu Nina juga. Kami berdoa Tuhan buat mamanya Lenda dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sembuhkan mamanya Lenda dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya sembuh Tuhan. Hamba bawa kepadamu juga Tuhan Ibu Silapa dalam nama Yesus. Jamah Tuhan dia dalam nama Yesus. Sembuh, tidak ada flu Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada demam dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua kami Tuhan yang ada saat ini, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, ada yang lemah Engkau kuatkan, yang miskin diberkaya, yang tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan Tuhan. Bahkan Engkau melimpahkan keuangan pada mereka untuk menghidupi hidup mereka dengan baik. Dan biar pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati, baik di rumahan Tuhan mereka yang Tuhan dengan talenta air-air ini, mereka punya talenta yang dibuat di rumah, masakan dan kue dan semua Tuhan Yesus menjual apa Tuhan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan mereka yang bekerja di kantor Tuhan Engkau berkati sehingga pekerjaannya baik Tuhan, bosnya melihatnya indah, dan juga Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin mereka yang punya perusahaan itu dalam nama Yesus. Memberkati sehingga dapat memberkati anak-anak kami, oh cucu-cucu kami, oh mantu-mantu kami, dan semua mereka yang bekerja yang ada di online ini dalam nama Yesus. Berkati perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja, berkati bosnya juga, berkati anak-anak kami dan semua teman yang ikut dalam Tuhan online service Facebook ini di rumah. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan kekuatan daripada-Mu akan turun atas anak-anak-Mu. Mari kita naikkan satu pujian, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Nama Yesus, jamah Tuhan anak-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka
kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu Tuhan ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Keluar masuk mereka dilindungi, sehingga tidak ada virus, bakteri, penyakit, tidak ada corona dapat menjamah anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kemana saja mereka pergi Tuhan, karena mereka harus belanja ke pasar atau harus mengurus rumah tangga, Tuhan keluar masuk, atau mereka kerja, Tuhan keluar masuk, mereka dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada virus corona, tidak ada kerugian, tidak ada roh jahat, tidak ada orang-orang jahat, tidak ada kekerasan menimpa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat-Mu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Seisi rumah mereka juga, keluarga besar mereka juga, lingkungan mereka juga, Tuhan lindungi dan jaga. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami, dan sebentar mereka akan pulang. Tiba akan mereka di rumah masing-masing dengan selamat, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan mendengar doa anak-anak-Mu dan menjawabnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, percepatan Tuhan, corona ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dan percepatan Tuhan, orang-orang yang sakit yang kami doakan disembuhkan Tuhan. Dan juga Tuhan, doa-doa mereka percepatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami hidup dalam Tuhan, pengajaran yang sehat itu Tuhan. Maka roh kami menjadi sehat, tubuh kami pun berdampak menjadi sehat. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sebentar malam masih ada ibadah doa malam hari. Iya, jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu. Selasa depan kembali ada jam 4 sore Selasa depan. Ya, Tuhan memberkati.